Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Linear Expol. Kali ini kita akan lanjut review tool lagi, masih dengan merek Makita. Ini kebetulan saya dipinjemin sama teman, ada yang punya tool Makita. Saya bilang apa boleh di review, tapi dibongkar. Dia bilang boleh, ya udah saya review. Jadi ini review untuk tool Makita 3709 atau biasa disebut mesin trimmer atau mesin profil atau mesin router, terutama untuk kayu. Pertama kita lihat dulu spesifikasinya. 220 volt, 2,5 ampere, 530 watt, RPM nya 30.000, bener ini ya, 30.000 ya, iya 30.000 per menit. Gede juga ya putarannya ya, agak ngeri ini. Mungkin karena ini langsung kali ya, dari as angkur, nggak pakai reduksi lagi, langsung ke mata trimmernya. Ya, waktu dipinjemin ada mata trimmernya yang kecil seperti ini. Ini agak ngeri juga kalau ini mutar 30.000 RPM. Oke, langsung kita lanjut. Dari build quality-nya biasa bagus ya, Makita. Standar tool profesional, pakai nilon glass fiber 30%. Saklar on off, nggak ada speed control. Emang trimmer emang nggak ada speed control. Tulisan Makitanya emboss, nggak seperti merek-merek yang murah itu, merek-merek lokal. Setahu saya belum ada ya yang pakai emboss gini. Oke, selanjutnya ke apa ini namanya, biasa disebut gelasnya. Gelasnya ada sebelah sini untuk mengencangkan, ini untuk adjust. Saya sendiri belum pernah mengoperasikan ya untuk mesin trimmer ini, jadi istilah-istilahnya mungkin ada yang salah karena belum mengerti. Jadi ini ada ukuran naik turunnya berapa milimeter. Sebelah kiri pakai metrik milimeter, sebelah kanan pakai inch. Oke, bisa sampai lepas. Untuk gelasnya bagus ya, tebal ini. Saya pernah baca-baca di grup itu, ada yang tool yang murah tapi gelasnya tipis, gampang pecah. Ini kalau udah pecah susah juga nyarinya. Untuk gelasnya sendiri ini kalau dilihat tulisannya PC. PC ini mungkin polikarbonat kali ya. Iya, sepertinya ini polikarbonat bening, agak kuat dibandingkan yang lain, agak lebih keras. Kalau pakai PP mungkin terlalu lentur ya. Ini ada skrup di belakang, saya juga kurang tahu ini fungsinya untuk apa. Itu aja. Oh iya, ini ada karet, mungkin ini untuk pegangan tangan gini ya, untuk pengoperasian. Ada titik-titik ini biar nggak licin waktu dipegang. Bahannya dari TPE. TPE saya juga kurang paham ini apa. Untuk kabelnya ini tadi sudah saya ukur, panjangnya 2,5 meter, lebih panjang dari kabel jigsaw kemarin yang jigsaw 2 meter. Mereknya untuk stekernya Dinatong. Dinatong, ratingnya 16 ampere, jadi lebih dari cukup ya. Ini pakainya cuma 2,5 ampere tapi stekernya 16 ampere speknya. Untuk kabelnya apa kelihatan,
kabelnya 2 kali 1 mm, nggak ada keterangannya bahannya Shanghai Dinatong wire, tapi kemungkinan sih tembaga, nggak pakai aluminium ya, masa Makita pakai aluminium. Lanjut, di sebelah kanan kiri ada akses untuk karbon brush. Ini gampang ya, buka karbon brushnya bisa dari luar. Kalau yang jigsaw itu kan harus bongkar dalam, repot, bisa resiko ada yang hilang, ada per yang hilang atau ada besi yang hilang, kan repot kita gantinya. Ini karbon brushnya sepertinya masih aslinya, ini bagus, halus. Kita singkirkan dulu batunya. Karbon brushnya masih tebal, ini sepertinya masih jarang dipakai ini kalau ngelihat dari ukuran karbon brushnya masih sepanjang ini. Terus di dalam ini juga masih kinclong. Kayaknya housing untuk karbon brushnya bagus ya, tebal sekali kuningannya. Ya, lanjut, buka baut 4. Ini kalau pakai bur apakah bisa ya, terlalu miring nanti malah skrupnya lecet. Ya, pakai cara manual. Ini kalau saya review bongkar alat gini sengaja nggak saya percepat ya, selain karena saya belum punya video editornya, tapi juga untuk menunjukkan susah atau enggaknya dalam membongkar tool itu. Karena biasanya kalau tool yang bagus itu gampang dibongkar, gampang juga dipasang, karena memang didesain untuk tahan lama. Dan di dalam itu kan banyak part-part yang consumable ya, seperti bearing, kabel-kabel, switch. Ini kan rentan untuk diganti. Jadi kalau mudah dibongkar, biasanya toolnya lebih bagus. Lanjut, kita lihat. Oh, jadi ini nggak langsung ke bagian motornya ya. Kita buka dulu. Oh iya, ketinggalan ini di bagian depan ada pengunci, ada koletnya untuk mata. Jadi waktu ini diputar, ini tertekan, ini ada gapnya semakin sempit, nanti mengunci mata routernya. Lanjut, saklarnya Satori mereknya, ratingnya 15 ampere untuk 125 volt. Apakah kelihatan? Nggak kelihatan kayaknya, tapi 8 ampere untuk 250 volt. On off aja, nggak ada apa-apa. Ininya di baut. Oh, ini kalau bentar saya zoom dulu kalau bisa. Nah, ini kelihatan bedanya kalau tool bagus dengan tool jelek tuh di detail-detail seperti ini ya. Ini skunnya ini ukurannya itu tebal, ini mungkin sekitar 0,8 atau 0,9 mm. Ini kelihatan tebal. Terus detail-detailnya seperti ini, di crimpingnya bener-bener serius, bener-bener kenceng, ini nggak akan kecabut. Mungkin malah kabelnya yang putus kalau dipaksa tarik. Beda sama tool-tool yang murah. Terus di plasdopnya ini bener-bener di press, ini nggak bisa dicopot, ini nggak bisa lepas ya. Kalau di tool yang murah itu kan diputar aja lepas. Ya, lanjut, zoom out dulu. Oke,
Terus gimana ini bongkarnya? Oh, cuma ditarik aja lepas. Jadi begini, dilepas. Oke. Ini dari asnya. Wih, mantap ya. Mantap ini kalau saya bilang. Ini ada spring washer untuk menahan agar nggak goyang, nggak ada speleng kalau istilahnya di Indonesia, speleng atau backlash, nggak ada backlashnya. Untuk bearing saya zoom dulu biar kelihatan. Bearingnya apa ini mereknya ini? NTN, cukup bagus ya. Biasa barang bearing dipakai di motor juga NTN bagus, asal dapat yang ori ya, karena sekarang banyak yang KW-nya. NTN tipenya 6002. Sebentar, saya lihat dulu. Tipenya 6002 NTN yang tutup karet. Terus ini, nah ini yang mantep ini, sirip pendinginnya ini dari apa ini, besi apa aluminium? Dari aluminium. Mantap ya, dibandingkan sama Gerinda atau yang apa namanya, Jigsaw itu kan dari plastik, dari nilon. Ini dari aluminium. Mungkin karena ini putarannya sampai 30.000 rpm, kalau dikasih nilon mungkin pecah kali ya, nggak kuat nahan gaya sentrifugalnya. Ini dari metal, dibuat dari metal. Ini bener-bener keras ini, mantep. Bearingnya juga halus. Untuk yang belakang dilengkapi karet untuk menahan redaman. Ini karet ini, oh ini karet ini ternyata dari, maaf keluar dari frame. Karet ini ternyata dari dua bagian ya. Ini bagian depannya lentur untuk yang ke bearing, yang bagian belakang untuk yang ke casing ini keras ya. Oke, kita zoom out lagi. Ini sudah. Oh iya, tipe bearingnya yang belakang 607 2RS. 607 2RS ini tutup karet atau tutup plastik kanan kiri, mereknya CHL. Ini kok kayaknya saya belum pernah dengar, atau mungkin saya yang kuper kali ya, merek CHL. Walaupun kalau dirasakan ini putarannya nggak terlalu halus seperti yang depan. Mereknya CHL. Biasanya kan kalau nggak SKF atau NSK atau NTN, ini mereknya CHL. Terus untuk lilitannya nggak ada yang istimewa, biasa aja. Lilitan di rendam lak atau epoksi, di balancing, udah biasa aja, nggak ada yang istimewa. Ininya masih termakan sedikit, sepertinya ini baru dipakai beberapa kali aja. Ini apa namanya ini, lupa saya, armatur. Oke, untuk ke bagian stator atau gulungan yang stator artinya nggak bergerak ya. Ini dibungkus. Ini karena bukan punya saya sendiri, jadi nggak berani saya putus-putus kabel, takutnya malah rusak. Kita bongkar sebisanya aja. Jadi di dalam itu, ini kan ada dua lilitan, masing-masing lilitan kan ada dua kawat. Masing-masing lilitan ini satu kawat ke carbon brush, kelihatan nggak? Ini
pakai spring, jadi ini spring kalau mau lepas terus nggak fokus. Spring ini nanti kita lepas, kita congkel tuh, nah kan lepas, kelihatan. Satunya juga kita lepas. Baru kita bisa lepas karena dua kabel, yang satunya ke kabel power, yang satu ke saklar. Ini yang saklar bisa itu cukup panjang, nggak perlu kita lepas. Jadi ini selain untuk review daleman, juga tutorial bongkar pasang kali ya. Oke, kita buka. Yes, cukup ini aja udah kelihatan. Bagus ya. Ini kabel 2 dari sini, kabel disambung langsung di headshrink, dibungkus headshrink. Ini juga walaupun nggak pakai slot, biasanya kan kalau Makita ada konektor misal di samping baru kabel nyambung lagi. Kalau ini nggak, ini susahnya konfigurasi seperti ini. Kalau misal putus kabel di sini agak susah, mending sekalian dibongkar, digulung ulang. Oke, kita lihat lilitannya bagus, rapet, nggak ada komplain. Plastiknya juga kuat, di lilitan dibungkus karet, dibungkus kertas seperti biasa. Cuman sayangnya kalau Makita ini nggak dibungkus pakai insulasi lagi ya. Jadi ini kawatnya, kawat enamelnya bukan telanjang, ini kawatnya cuman insulasi kawat sendiri, nggak ada lapisan pelindung ekstra. Ini nggak dibungkus lagi. Kalau seperti yang di stator, kita zoom dulu. Kalau yang di stator ini kan, ini harus ya mau nggak mau, karena ini berputar harus dibungkus. Kalau enggak, ini misal geser dikit, center gravity-nya berubah, nggak di tengah lagi, bisa bergetar hebat toolnya karena kecepatan tinggi sampai 30.000 rpm. Tapi untuk yang stator enggak ya, ini jadi kawatnya bisa lepas satu-satu. Nih, nggak tahu juga kenapa nggak dikasih laminasi lagi biar nggak goyang-goyang. Padahal tool-tool yang murah itu ada beberapa yang udah ada laminasinya. Oke, itu aja. Oh iya, ini plastiknya beda ya. Untuk yang depan ini warnanya putih agak transparan, yang belakang warnanya hitam. Sepertinya jenisnya plastiknya juga beda, tapi nggak ada keterangannya. Oke, itu aja untuk casingnya, biasa bagus. Tempat karbonnya nggak fokus. Tempat karbonnya kuat, keras, casingnya juga keras. Dah, itu aja. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat untuk yang berminat, misal untuk mempertimbangkan beli tool Makita atau tool yang murah. Sementara saya belum ada trimmer yang merek murah ya, untuk membandingkan kualitasnya, apakah dengan harga yang terpaut beda itu worth it atau enggak. Karena sekarang udah berubah ya cara berpikirnya. Kalau dulu berpikirnya beli tool sekali untuk awet, nggak rusak-rusak. Tapi kalau sekarang toolnya harganya beda jauh dan teknologi itu berubah terus,
Jadi mikirnya mendingan beli yang murah, nanti kalau rusak beli lagi, karena teknologinya berubah. Seperti tool-tool yang cordless itu kan dulu pakai motor yang brush, yang pakai arang, yang kalau di pencet keluar apinya seperti ini. Kalau ini motor universal, kalau yang di cordless itu kan motor DC masih pakai permanen magnet. DC motor brush motor itu, kalau yang dulu pakai brush, yang sekarang kan udah keluar brushless. Terus juga teknologi baterainya juga berubah terus. Kalau dulu nikel kadmium pakai nikel metal hydroxide, sekarang udah lithium ion. Mungkin kalau kedepannya udah lithium polimer juga udah dipakai di tool. Itu teknologinya berubah terus. Jadi kalau sebagian orang udah berubah, mendingan beli yang murah aja, dipakai setahun 2 tahun rusak, beli lagi. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan. Untuk kenyamanannya juga, kalau untuk kenyamanan saya belum pernah review ya, review penggunaan. Kebanyakan saya cuma bongkar. Kenapa saya cuma bongkar? Karena kalau penggunaan performa itu YouTuber lain udah banyak, lihat udah ada puluhan untuk tool-tool itu. Tapi untuk yang bongkar daleman, lihat kualitas isinya itu masih jarang, masih 1-2. Oke, kalau itu saya mau ngomong apa lagi, udah nggak ada lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.